Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Di sini kami akan membawakan tema tentang mahasiswa sebagai warga negara, memahami pajak dan kontribusinya untuk negara. Yang anggotanya terdiri dari yang pertama Riko Adiartono Putra, yang kedua Muhammad Rofiul Huda, yang ketiga Nur Alisa Rahmawati, yang keempat Rifki Aulia, yang kelima Firman Ramadhani, yang keenam Nazar Faris Fazlur Rahman. Awas 2025 bakal jadi petaka, rakyat RI siap-siap. Ya, kita ke slide yang pertama. Sinyal tarif pajak pertambahan nilai atau PPN akan tetap naik menjadi 12% pada 2025 ini semakin jelas. Berdasarkan hitungan pemerintah, kenaikan PPN 12% akan menambah penerimaan negara sebesar 70. Mendukung Presiden Prabowo menerapkan dengan tegas self-assessment monitoring system dalam tata kelola perpajakan. Saat ini, tarif PPN sebesar 11% yang berlaku sejak 2022. Tarif akan meningkat menjadi 12% paling lambat 1 Januari 2025. Pajak itu dari kolonial Belanda. Kalau kita mau Apa kalian tahu apa itu pajak? Jadi berdasarkan Undang-Undang KUP nomor 28 tahun 2007, pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa pajak merupakan sebuah kontribusi wajib kepada negara yang terhutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang. Berdasarkan pengertian pajak secara umum, maka pajak mempunyai beberapa ciri-ciri yang penting diketahui, yaitu kontribusi yang wajib, bersifat memaksa, dikelola pemerintah, pembayaran pajak tercantum dalam undang-undang, serta sebagai anggaran pemerintah. Ada juga beberapa jenis pajak yang biasa dikenakan kepada mahasiswa. Yang pertama ada pajak penghasilan atau bisa disebut PPh. PPh dikenakan atas penghasilan yang diterima seperti gaji dari pekerjaan paruh waktu atau honorarium. Yang kedua ada pajak pertambahan nilai atau yang bisa disebut PPN. Dikenakan pada setiap transaksi pembelian barang dan jasa termasuk saat mahasiswa berbelanja atau makan di restoran. Yang ketiga ada biaya materai. Biaya materai pajak atas dokumen resmi ditandatangani seperti surat perjanjian atau akta notaris. Yang terakhir ada pajak bumi dan bangunan atau bisa disebut PBB. Jika mahasiswa memiliki properti, mereka juga wajib membayar PBB. Bersumber dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia serta Badan Pajak dan Bea Cukai Republik Indonesia, berikut beberapa manfaat pajak bagi warga negara. Yang pertama, pajak digunakan untuk membiayai pelayanan publik bagi masyarakat seperti kesehatan, pendidikan, dan keamanan. Kedua, pajak sebagai pembangunan infrastruktur seperti pembangunan jalan, jembatan, dan transportasi umum. Ketiga, pajak dapat digunakan untuk dana pendidikan seperti beasiswa dan bantuan pendidikan lainnya. Keempat, kesehatan. Pajak membantu membiayai layanan kesehatan termasuk rumah sakit dan puskesmas. Pajak juga berperan dalam pengembangan ekonomi, seperti membantu mengatur ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi negara. Pajak juga digunakan untuk membiayai program kesejahteraan sosial seperti bantuan sosial dan program kemiskinan. Pajak juga digunakan untuk pengurangan ketimpangan. Pajak progresif membantu mengurangi ketimpangan pendapatan antara kaya dan miskin. Dan yang terakhir, pajak juga berperan dalam pengembangan industri. Pajak dapat digunakan untuk mendorong pengembangan industri tertentu. Dari 15 responden, 5 pernah mempelajari pajak dan 10 tidak. Mayoritas menilai pajak penting untuk perbaikan fasilitas umum. Namun, hanya 5 yang pernah berdiskusi tentang pajak, menunjukkan minimnya partisipasi dalam dialog pajak. Sebagian besar responden setuju bahwa wajib pajak adalah individu atau badan berpenghasilan, dan responden mengaku sebagai wajib pajak. Mereka menganggap pajak sebagai sumber pendapatan negara yang penting untuk pembangunan dan layanan publik. Dari 15 responden,
Di antaranya 5 yang pernah mempelajari pajak dan 10 tidak. Mayoritas menilai pajak penting untuk perbaikan fasilitas umum. Namun, hanya 5 di antaranya yang pernah berdiskusi tentang pajak, menunjukkan minimnya partisipasi dalam dialog pajak. Sebagian besar responden setuju bahwa wajib pajak adalah individu atau badan berpenghasilan. Dan 8 responden mengaku bahwa sebagai wajib pajak. Mereka menganggap pajak sebagai sumber pendapatan negara yang penting untuk pembangunan dan layanan publik. Responden menyadari adanya penyelewengan pajak seperti penghindaran dan laporan tidak tepat. Mereka merekomendasikan peningkatan transparansi pemerintah serta edukasi masyarakat tentang pentingnya membayar pajak.